Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan mempelajari mengenai jinayat dan hikmahnya. Pada sub bahasan kali ini kita akan membahas sub yang pertama, yaitu pembunuhan. Dalam ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan serta sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya itu dibicarakan dalam suatu bab yang namanya bab jarimah atau ukubah. Jarimah menjangkau dua kelompok. Yang pertama, pembahasan mengenai jinayat. Kemudian yang kedua itu adalah hudud. Kita bahas satu-satu. Jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan, pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya seperti qisas, diyat ataupun kafaroh. Sedangkan hudud membahas tentang tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Contohnya seperti zina, qadzaf, mencuri, merampok, dan lain-lain, serta sanksi hukumnya yang akan dikenakan atas pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian hukum pembunuhan dan hikmahnya. Kemudian siswa dapat membaca literatur fikih tentang pembunuhan, melakukan refleksi atas aturan Islam tentang larangan pembunuhan, membaca serta menerjemahkan dalil-dalil mengenai pembunuhan, serta menyimpulkan tentang hukum pembunuhan beserta hikmahnya. Berikut adalah peta konsep yang dapat dilihat di sebelah kiri saya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pembunuhan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai macam-macam pembunuhan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai dasar hukum larangan untuk membunuh. Yang keempat, kita akan membahas mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pembunuhan secara berkelompok. Baik, kita akan membahas pengertian pembunuhan. Secara bahasa, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, baik itu dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu dengan alat yang sangat mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Dari pembahasan-pembahasan yang saya bahas tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa sejatinya pembunuhan itu ialah ketika ada seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain, maka itu disebut sebagai pembunuhan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam pembunuhan.
Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pembunuhan secara sengaja. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan secara tidak sengaja. Dan yang ketiga adalah pembunuhan karena kelalaian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pembunuhan secara sengaja, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai qatlu amdin, yaitu pembunuhan terencana dengan menggunakan alat dan cara-cara yang biasanya langsung mematikan seseorang. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan karena tidak sengaja, atau dalam bahasa Arab disebut juga sebagai qatlu shibhi amdin, yaitu satu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari adanya niat untuk membunuh dengan alat yang tidak mematikan. Namun dari kejadian tersebut dapat menyebabkan kematian bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah pembunuhan karena kelalaian. Dalam bahasa Arab disebut sebagai qatlu khota'an, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama yaitu adalah salah dalam perbuatan. Yang kedua adalah salah dalam maksud. Dan yang ketiga adalah kelalaian. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih yang menjadi dasar hukum larangan membunuh itu. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam ini sangat menghormati serta melindungi hak hidup setiap manusia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Nah, kemudian dari 3 macam pembunuhan, 3 macam jenis pembunuhan, maka hukumannya itu seperti apa? Sanksinya itu seperti apa? Yang pertama tadi adalah pembunuhan dengan sengaja. Maka hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan unsur kesengajaan adalah qisas, yaitu pelaku juga harus dibunuh. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana qisas. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat mughaladah atau denda yang berat yang diambil dari harta si pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada keluarga korban. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafaroh. Nah, yang kedua adalah pembunuhan yang tidak sengaja. Pelaku pembunuhan yang secara tidak sengaja ini tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diyat mughaladah atau denda berat tadi, yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya itu sepertiga bagian dari denda berat yang telah disepakati tadi. Dan yang terakhir adalah
Pembunuhan karena lalai. Hukuman bagi pelaku pembunuhan karena lalai adalah membayar diyat mukhaffafah atau denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya juga sepertiga bagian. Nah, kita sudah sampai pada bagian akhir, yaitu pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dikisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu an telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim dengan tipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk tindak lanjut dari materi hari ini akan saya kabari melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.